Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga baik ya. Di video kali ini aku akan buat evaluasi keuangan bulanan lagi. Untuk sekarang aku akan buat evaluasi keuangan bulan Mei ya teman-teman. Di sini seperti biasa aku udah buat formatnya dan juga udah aku gambar-gambar seperti biasa tapi nggak aku video. Untuk yang selanjutnya aku isi tabelnya ya teman-teman. Mulai dari deskripsi, budget, sebenarnya dan selisih. Lalu untuk kolom deskripsi seperti biasa aku tulis semua pengeluaran aku di budgeting bulan Mei ya. Nah di sini aku isi mulai dari belanja bulanan sampai dengan sisa gaji seperti biasa ya teman-teman. Untuk aku sendiri di bulan Mei ini banyak pengeluaran, terus juga bulannya terasa lebih lama daripada bulan yang lain. Entah kenapa gitu ya teman-teman, tapi rasanya itu bener-bener lama banget ke akhir bulan. Dan ini aku seneng banget udah bisa buat evaluasi lagi, berarti tandanya ini udah akhir bulan dan bentar lagi akan gajian ya teman-teman. Nah selanjutnya aku isi kolom budgetnya seperti biasa aku isi sesuai dengan budgeting aku di bulan Mei ya teman-teman. Tinggal aku pindahkan aja satu persatu ke sini. Untuk pengeluaran aku di bulan ini sendiri belum maksimal karena untuk belanja harian itu aku enggak selalu belanja. Karena untuk di bulan ini masih ada beberapa tahlil ya teman-teman. Jadi aku sering ke rumah mbah aku, terus aku sering makan di sana. Pokoknya waktu 40 harian itu sekitar tanggal 14 Mei ya teman-teman. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 14 itu aku itu nggak maksimal untuk masak di rumah. Jadi pengeluarannya itu nggak terlalu full ya untuk belanja harian. Nah selanjutnya untuk kolom sebenarnya aku isi sesuai dengan pengeluaran aku di setiap posnya ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri mulai dari belanja bulanan, belanja harian, sampai dengan sisa gaji pengeluaran aku itu aslinya berapa. Untuk beli beras juga berpengaruh banget ya teman-teman di bulan ini, karena dari tanggal 1 sampai tanggal 14 itu aku kebanyakan ke rumah mbah aku. Jadi aku juga belum tahu ya teman-teman budget yang aku siapkan itu sebenarnya cukup atau enggak. Nah selanjutnya untuk kolom selisih aku isi sesuai dengan selisihnya masing-masing ya teman-teman. Sementara yang tidak ada selisihnya aku strip aja seperti biasa. Untuk di bulan Mei sendiri aku ada 1 kali undangan ya teman-teman. Terus ada pengeluaran lain juga karena sering ke rumah mbah aku, jadi kadang-kadang itu sering jajan juga. Bulan Mei terasa lama, tapi percayalah bulan Juni itu lebih banyak pengeluarannya teman-teman karena nanti akan menghadapi Lebaran Haji ya atau Idul Adha. Nah di sini seperti yang teman-teman lihat, belanja harian dan beli beras, listrik dan gas itu masih sisa banyak ya teman-teman. Karena seperti yang aku ceritakan tadi, aku itu belum maksimal untuk pengeluarannya karena dari tanggal 1 sampai tanggal 14 Mei itu aku keseringan ke rumah mbah aku. Jadi sering makan-makan di sana, apalagi waktu menjelang 40 harian itu di sana makan terus gitu teman-teman. Jadi kita itu makannya di rumah mbah semua, termasuk saudara-saudara aku yang jauh juga. Alhasil untuk sisa uangnya itu lumayan masih banyak ya teman-teman untuk belanja harian dan beli beras serta bayar listrik dan gas. Nah untuk sisa uang bulan ini masih ada 760.500 ya teman-teman, karena dari sisa belanja harian dan beli beras yang tadi karena masih banyak ya. Nah berhubung sisa uangnya masih banyak, sekarang aku akan hitung dulu di dompet pintar aku seperti biasa. Aku akan keluarkan semua uang dan juga struk yang ada di situ, termasuk sticky notes yang aku catat juga ya teman-teman di dalam dompet pintar aku. Untuk sisa uangnya sendiri aku akan simpen aja ya teman-teman, takut nanti suatu saat butuh. Karena menurut aku kita itu harus punya simpanan di luar tabungan utama. Takutnya nanti butuh apa-apa tinggal ambil aja di sini ya teman-teman, di sisa uang yang kita punya setiap bulannya. Untuk pengeluaran di bulan Juni, feeling aku akan lebih besar dari ini sih teman-teman. Karena bulan Juni itu kan kita akan menghadapi Idul Adha. Biasanya itu kalau Idul Adha kita itu kan masak terus dibawa ke musola gitu. Belum lagi kalau kita kumpul keluarga, pasti kita itu sering jajan dan juga kita sering masak-masak bareng gitu ya teman-teman. Biasanya kalau aku sih gitu. Makanya untuk aku sendiri, aku akan menyiapkan budget untuk Idul Adha ya walaupun sedikit, karena menyesuaikan dengan pendapatan juga ya teman-teman. Jadi aku akan menyiapkan budget tersendiri nantinya. Nah ini untuk uangnya udah aku rapikan, tinggal aku hitung aja ya teman-teman sesuai atau enggak. Ada atau enggak 760.500 rupiah ya.
Karena biasanya kita itu ada salah nulis atau salah hitung atau ada selisih atau gimana gitu ya. Karena untuk yang kemarin itu untuk tabungan renovasi rumah sendiri, aku itu ternyata ada selisih loh teman-teman. Mungkin aku itu kebanyakan ngisi kotaknya itu waktu masih ada sisa. Setelah lebaran itu kan aku masih ada sisa uang. Nah aku tandai deh tuh, aku masukkan ke kolom renovasi rumah ya. Tapi ternyata kayaknya kelebihan setelah aku hitung uang dengan si kolomnya itu selisih teman-teman, makanya aku ganti lagi kolomnya ke kolom yang baru. Nah ini untuk uangnya pas ya teman-teman, ada 760.500 dan ini aku mau ambil 100.000-nya untuk bayar arisan karena aku itu ikut arisan di posyandu ya teman-teman, hitung-hitung isi absen, jadi aku ikutan 100.000-an setiap bulannya. Berhubung di akhir bulan ini masih ada sisa uangnya, jadi aku ambil di sini aja untuk bayar di bulan depan ya teman-teman. Nah selanjutnya untuk sisanya aku mau masukkan ke tantangan menabung 500.000 dan 300.000 yang udah aku pakai. Jadi tantangan ini itu uangnya aku pakai ya teman-teman untuk acara 40 harian mbah aku. Jadi aku itu walaupun cuma sedikit, aku pengen banget nambahin untuk acara almarhum mbah aku ya teman-teman. Karena almarhum mbah aku itu baik banget sama aku, pokoknya sama semua cucu itu baik banget, sama anak-anak semuanya baik. Jadi aku itu pengen ikutan nyumbang juga walaupun cuma sedikit. Makanya ini berhubung masih ada sisa uangnya banyak, jadi aku ganti aja uang yang udah aku pakai di amplop ini ya teman-teman. Nah sementara untuk yang tantangan menabung 500.000 ini kan belum keisi semua. Jadi aku mau masukkan sisa uangnya aja ke sini, tapi belum aku hitung ada berapa karena nanti akan aku hitungnya di bulan depan aja ya teman-teman. Barangkali di bulan depan aku masih ada sisa uang di akhir bulan, jadi aku bisa menyesuaikan dengan kolomnya ya. Nah sedangkan untuk sisa yang 2000-an dan juga koin, untuk koin aku mau masukkan ke celengan, sedangkan yang 2000-an aku mau simpan untuk acara naswiran saudara aku. Jadi saudara aku itu punya anak ya, masih kecil, jadi nanti akan naswiran gitu di madrasah. Jadi aku pengen ikutan nyawer gitu teman-teman. Tapi mungkin uangnya akan aku tambahin ya teman-teman karena ini sedikit. Nah segitu aja untuk video aku di bulan ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum.